Oke, ini adalah kisah tentang reinkarnasi Buddha. Kisah ini dibuat 400 tahun setelah kelahiran Buddha. Tidak ada hewan-hewan. Ini ada persahabatan antara kerbau dan monyet. Saya kerbaunya. Siapa yang mau jadi monyetnya? Jadi kerbau dan monyet ini bersahabat tapi simbiosis parasitisme. Satu untung satu rugi. Kenapa? Monyet ini manja sekali. Dia mau ngambil mangga aja minta manja di punggung kerbau. Padahal dia kan manjat bisa toh. Tapi dia manja sekali. Sehingga apa? Datanglah raja hutan. Dia mengingatkan kepada kerbau agar dia meninggalkan monyet. Tapi kerbau bilang kalau saya meninggalkan monyet, maka monyet akan mengganggu binatang yang lain. Jadi kerbau rela diganggu agar istilahnya dia mau berkorban. Jadi ini adalah kisah paramita. Paramita adalah kisah pengorbanan. Paramita Rusadi tahu? Korban laki-laki dia. Nah, jadi raja hutan itu menghormat kepada kerbau karena kerbau punya sifat yang baik, sifat pengorbanan. Begitu. Ya. Jadi seperti ini. Tapi apa? Untuk merubah sifat monyet tidak mudah. Ya. Jadi watak dan watuk. Kalau batuk minum obat kan sembuh. Tapi kalau watak merubah sifat manusia tidak semudah yang dibayangkan. Kalau cari pacar jangan yang wah orangnya itu sempurna. Kita malah jadinya tidak dewasa. Cari yang istilahnya itu susah diatur. Jadi itu tantangan. Cipto, perhatiin ya. Yuk, melingkar sini. Mepet sini yang cewek. Yuk. Ini kisah pernikahan Pangeran Siddhartha Gautama. Umurnya 16 tahun. Wow. Seusia kalian ya? Ya, kurang lebih lah. Taruh konco masuk nyang-nyangan. Jadi dia waktu itu 16 tahun sudah sangat dewasa untuk menikah. Karena dia sangat istimewa, maka ada sekitar 300 perempuan jatuh hati kepadanya. Ya, memang dia sangat istimewa. Tidak perlu lihat saya. Agar adil, maka dia menggelar sebuah sayembara. Dia punya cincin. Siapakah di antara perempuan ini yang jari manisnya bisa masuk akan menjadi istrinya? Ya. Yang beruntung namanya adalah Dewi Gopa. Dewi Gopa ini menikah dengan Siddhartha Gautama. Yes, please. Ya, kasih jalan. Cuman, ya, yuk, suatu ketika untuk cowok-cowok yang di sini, kalau Anda menemukan masalah seperti ini, karet ini dibuat saja dari karet, kan 300 masuk semuanya. Asik. Satu aja Aceng udah diprotes ya. Adik-adik, biasanya sebelum menikah orang tukar cincin. Intinya apa? Maksudnya itu bukan masalah halal dan haram, tapi maksud di dalamnya kan habis dipakai lepas tidak masalah, tapi maknanya harus kita maknai sebaik mungkin. Laki-laki dan perempuan menikah karena kita orang timur itu tidak hanya menyatukan dua hati, tapi dua keluarga. Jarang cowok yang benar-benar bertanggung jawab menikah malam pertama langsung tidur di rumah sendiri. Jarang. Ya. Jadi apa? Dia pun juga harus saling mencintai masing-masing keluarganya. Jangan sampai ada sifat posesif. Cowoknya anak terakhir, harus merawat ibu dan ayahnya. Otomatis kan ceweknya harus sayang sama mertuanya juga. Jadi apa? Ini adalah menyatukan dua hati. Ya. Jadi tidak ada sifat posesif. Ya, begitu. Jadi intinya adalah seperti itu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Oke? Yuk lanjut. Nah ini adalah agak udah dikit. Yang tinggi mosok di depan sih, kasihan yang belakang. Ini suatu ketika ada seorang kepala suku, dia bertemu dengan seekor gajah.
Kepala sukunya cerita bahwa dia dan rakyatnya sudah tidak punya makanan lagi. Maka gajahnya menawarkan diri untuk dibunuh. Bagaimana kalau kamu membunuh saya agar kalian semua bisa makan? Tapi kepala sukunya tidak berani membunuh gajah. Kan gajah ini penjelmaan dari Buddha ceritanya. Maka gajah ini punya solusi. Oke, kalian semua pergilah ke balik bukit. Nanti di balik bukit kalian semua akan menemukan gajah yang sudah mati. Tanpa harus membunuh, kalian semua bisa makan. Terus orang-orang itu jalan kaki berkeliling dari bawah bukit. Terus gajahnya segera naik ke atas. Dan dari atas bukit gajahnya loncat. Mati juga. Ya, ini kisah paramita juga, kisah pengorbanan. Ya, tapi mereka tidak pernah tahu bahwa mereka menemukan gajah yang sama. Nah, Mas, tolong dipegangin itu gambar yang seperti lonceng itu, Mas. Mas, tolong Mas, dipegang Mas. Pegangin, pegang. Kanan. Nah, sip. Ya, sip. Itu namanya adalah stupa. Jadi itu untuk menyimpan tulang-tulangnya gajah setelah dimakan, itu untuk menghormati gajah. Stupa dengan candi berbeda. Kalau candi itu intinya untuk orang Hindu, kalau stupa untuk orang Buddha. Candi berasal kata candika, artinya dewi kematian. Di dalamnya ada ruangan, ada pintu. Tapi kalau stupa tidak ada pintunya. Biasanya di dalam candi ada patung. Misalnya candi Prambanan ada patung itu, di bawahnya pasti ada lubangnya. Lubangnya ada kotak kayu. Biasanya di dalamnya hanya ada fosil biji-bijian. Kenapa? Karena dulu orang berpikir bahwa kehidupan berikutnya akan seperti kita, bercocok tanam, jadi cuman bawa padi dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin ada emas dan sebagainya, itu budaya baru, Cina. Kalau orang dulu tidak. Yuk lanjut. Tangannya. Ini 90% Islam toh? 100%. Oke. Seperti cita kita juga. Jadi ini Pangeran Siddhartha Gautama keluar dari istana, dia naik kereta dan sebagainya. Suatu ketika dia datang ke sebuah kuil Hindu. Ini Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ini patungnya setelah Buddha itu datang, semuanya hidup dan memberi penghormatan kepada Siddhartha Gautama atau Buddha. Intinya apa? Buddha lebih tinggi daripada agama sebelumnya. Maka kenapa kok India, kemudian India itu kan pusatnya agama Hindu, Buddha. Buddha juga lahir di situ maksudnya. Tapi kenapa Buddha tidak banyak? Karena Buddha sendiri tidak diterima. Maka juga seperti Rasulullah, murid-muridnya itu kemudian hijrah semuanya. Ya, jadi pergi dari situ. Sehingga di India sendiri tidak banyak Buddha. Itu di Arab mungkin 200 tahun lagi mungkin Arab akan kembali Islam semua. Tapi sekarang mungkin juga banyak yang Katolik, Kristen dan sebagainya ya kan. Jadi ya itulah siklus alam. Tidak ada yang bisa melawan alam. Mas, lambang atas tuh lambang namanya swastika. Swastika kalau kita bilang swastika. Swastika itu seperti cakra. Ya. Jadi intinya apa toh? Ya sama, seperti roda berputar itu. Nazi. Seperti wal asri demi masa. Ya. Oke? Yuk lanjut. Udah hujan. Nah, ya. Ternyata berarti Anda punya dunia lain ini. Yuk, satu gambar lagi sebelum kita naik. Suatu ketika ini ada masalah di dalam hutan di mana sekelompok monyet ini akan dibunuh oleh manusia. Maka Raja Monyet ingin menyelamatkan seluruh rakyatnya dengan cara membuat sebuah jembatan. Ujung ekornya diikatkan pada sebuah pohon dan tubuhnya berpegangan pada pohon yang lain. Semuanya menggunakan sebagai jembatan. Nah, setelah semuanya selamat, rajanya ini tertangkap karena dia tidak bisa meloncat ke belakang. Maka dia mati. Monyet ini melihat ke belakang ya, kelihatan ya. Yang lain tidak. Yang lain tabah. Yang ini tidak. Kenapa? Karena monyet yang melihat ke belakang ini dia tidak pernah mendapatkan pendidikan kemandirian dari rajanya atau induknya. Dia selalu dimanja, dia selalu males-malesan. Sehingga apa? Pada saat rajanya tertangkap, dia tidak bisa apa-apa. Intinya apa? Monyet ini tidak pernah mendapatkan pendidikan kemandirian. Kadang memberi itu begini bagus, karena dari sisi ekonomi kita berbagi. Tapi yang kita berikan hanya akan berpangku tangan saja. Tapi jika kita memberi begini, orang yang kita berikan akan mengambil dari tangan kita. Jangan diberi ikan, tapi diberi kail. Jadi ada usaha pembelajaran di dalamnya. Waspadalah bagi Anda yang tidak usah nyebut siapapun, Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, di mana siapapun di antara Anda yang orang tuanya sangat mampu mencukupi apa yang Anda butuhkan. Anda harus hati-hati.
Karena kemandirian bisa jadi tidak Anda dapatkan. Ya, jadi jangan minta ikan tapi mintalah kail. Masalah bisa ngail dan tidak, mancing dan tidak itu belakang. Yang penting Anda belajar. Betapa susahnya orang mencari uang. Ya kan? Seperti saya, berkeringat ditertawain banyak orang. Ya kan? Nah, ini sebelah kiri adalah gambarnya Manohara. Manohara adalah nama lain dari Nawang Wulan. Perempuan tadi selendangnya dicuri ini setelah proses penculikan. Iya. Yuk kita naik ya sebelum hujan ya. Udah selesai.